Anda kembali lagi menyaksikan Economic Outlook 2022 dengan tema percepatan pemulihan ekonomi Indonesia bersama saya, Anneke Wijaya. Dan sekali lagi kami sampaikan acara ini didukung oleh BRI, Luang, BCA, Bank Mandiri, BNI, Telkom, PT Freeport Indonesia, Bank Mega, dan Huawei. Dan kami akan lanjutkan kembali diskusi dengan seluruh narasumber yang berada di sini. Kali ini saya akan langsung menuju ke Wafa. Ya, Wafa kalau menjelaskan tentang Web 3.0 itu apa yang mungkin bisa disampaikan ke pemirsa dan juga keterkaitannya dengan desentralisasi, blockchain, NFT, smart contract dan juga metaverse hingga cryptocurrency. Oke, ini pertanyaan yang sangat dalam dan sangat menarik untuk dijawab karena di Indonesia sendiri masih banyak simpang siur dan masih banyak misunderstanding dan miskomunikasi mengenai apa itu sebenarnya Web3, crypto, blockchain, NFT, metaverse dan lain-lain. Mungkin kalau kita telaah secara komprehensif, ada yang dulu namanya Web 1.0, Web 1.0. Ini adalah internet di mana informasi itu di-deliver secara satu arah. Jadi ada satu informasi, dia di-deliver dari satu pihak ke pihak lain. Lurus gitu aja. Kemudian ada Web 2.0, di mana partisipan di internet, artinya pengguna internet, itu juga bisa memberikan informasi ke pihak yang tadinya di Web 1.0 tadi, dia hanya bisa menerima. Gitu. Jadi kalau di Web 2.0 itu sudah terjadi dua arah. Jadi kita juga bisa meng-create konten, kita bisa membagikan informasi ke orang lain, tapi ada central authority. Ada central authority, ada mediator, ada penengah yang menentukan mana yang bisa ditransmit informasinya, mana yang tidak gitu ya. Konsepnya sih simpelnya seperti itu. Nah, Web 3 adalah fenomena di mana pertukaran informasi atau konten ini terjadi secara universal ke semua arah. Jadi bukan hanya satu arah, bukan hanya dua arah, tapi ke semua arah dan tidak ada lagi central authority. Dia menjadi decentralized. Decentralized itu artinya ketika suatu informasi disampaikan itu akan terrekam, tercatat secara transparan dan secara lengkap. Dan untuk informasi itu bisa memberikan impact ke sistem tersebut, itu harus disetujui oleh semua partisipan yang ada di dalam sistem tersebut. Ini adalah kunci dasar dari 3.0 sebenarnya. Nah, kalau kita bicara blockchain, apa sih sebenarnya blockchain? Blockchain itu pada arti sederhananya adalah buku besar, sebuah buku besar, ledger, di mana every single transaction, every single piece of information yang ditransmit itu dicatat di situ. Dan direkam perpindahannya. Siapa yang memiliki informasi ini sekarang? Siapa yang memiliki informasi ini? Oh, ada perpindahan dari pihak ini ke pihak ini. Perpindahan itu semua tercatat di dalam blockchain itu tadi. Dan dia tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dihack, tidak bisa ditipu. Kenapa? Karena untuk perubahan itu terjadi di dalam blockchain, semua partisipan di dalamnya harus memverify itu. Gitu ya. Jadi ada beberapa sistem, mungkin kita nggak bisa terlalu detail di sini, tapi intinya prinsipnya semua partisipan yang ada di dalam sistem blockchain harus memverify perubahan itu. Kalau ada satu aja, satu node aja, satu pengguna aja yang tidak bisa memverify, maka bisa dibilang itu tidak terjadi perubahan gitu. Jadi perubahannya tidak terimplementasikan gitu. Nah, itu sistem blockchain. Ini berbeda dengan sistem non blockchain di mana ketika ada perubahan informasi, misalnya saya mengirimkan uang ke Mas Wilson gitu ya. Nah, itu nanti ada central authority yang melihat, oh, di Wafa uangnya berkurang. Di Wilson uangnya bertambah. Nah, kalau di blockchain ketika saya melakukan perpindahan informasi tadi dari wallet saya ke wallet Mas Wilson misalnya, itu semua orang di dalam sistem harus memverifikasi itu. Dia harus memverifikasi itu. Nah, itu adalah konsep dasar dari blockchain. Crypto aset itu seperti apa? Crypto aset atau NFT pada dasarnya adalah aset atau objek yang kepemilikannya itu dicatat di dalam buku besar ini tadi. Di dalam blockchain ini tadi. Apapun itu. Jadi kalau sekarang kita dengar NFT mungkin taunya artwork gitu ya, gambar-gambar lucu yang ada di OpenSea atau mungkin ya kemarin ada Gozali Everyday yang selfie dan lain-lain. Tapi sebenarnya teknologi NFT dan crypto aset itu bisa digunakan untuk apapun. Bukan cuma artwork, bukan cuma foto, bukan cuma video, tapi bisa misalnya catatan rumah sakit, catatan kriminal misalnya, catatan kependudukan misalnya, catatan keuangan. Jadi pengaplikasian teknologi blockchain dan crypto aset ini harus dilihat lebih dari manifestasinya sekarang gitu. Saya sering bilang momennya Indonesia sekarang ini, Web3 ini seperti momen Keong Racun Sinta Jojo tahun 2007-2008 gitu. Di YouTube, orang kaget semua. Apa sih itu YouTube?
kok bisa ya jadi terkenal dan dapat uang dari YouTube, semua langsung bikin video di YouTube ya kan. Tapi ada proses kagetnya di situ, ada proses belajarnya. Nah, Web3 dan NFT ini sama. Kita sedang dalam proses pembelajaran, akan banyak mungkin hal-hal yang lucu dan hal yang unik dan yang mungkin agak nyeleneh gitu ya terjadi di Web3, tapi semua ini nanti akan semua menjadi dewasa. Dan pada akhirnya semua juga akan terjadi di Web3. Seperti bagaimana semua yang tadinya terjadi di Web 1.0 terjadi juga di Web 2.0. Nah, apa itu Metaverse? Metaverse itu pada dasarnya adalah menggabungkan semua konsep tadi, NFT, crypto asset, blockchain, smart contract. Nanti kita sedikit bicara tentang smart contract di dalam satu lingkungan virtual. Jadi Metaverse itu adalah kolektif, semua hal itu ada dan dia menjadi seperti dunia yang kita hidupi sekarang, tapi dia terjadi di dalam blockchain. Jadi orang bertransaksi menggunakan crypto aset, kemudian dia membeli NFT sebagai asetnya, mungkin rumahnya nanti tanahnya dalam bentuk NFT. Ketika ada perubahan informasi terjadinya bukan disimpan di server atau di data center, tapi di blockchain gitu. Dan semua terjadi secara virtual dan biasanya menggunakan augmented reality atau virtual reality devices. Nah, ini adalah sebenarnya bentuk metaverse yang sebenarnya. Kalau suatu metaverse tidak memiliki salah satu elemen dari yang saya sebutkan tadi, entah itu crypto atau NFT atau blockchain, itu bisa dibilang bukan NFT dalam arti yang sebenarnya. Karena NFT dalam arti sebenarnya adalah menggabungkan semua elemen-elemen tadi menjadi satu dunia virtual itu yang berkesinambungan dan konsisten. Nah, terakhir mungkin smart contract itu apa? Nah, ini juga biar masyarakat Indonesia mengerti. Smart contract pada dasarnya adalah hanya beberapa baris perintah atau kode yang menentukan parameter kalau terjadi ini maka terjadi ini. Kalau terjadi ini, maka terjadi ini. Dan itu diimplementasikan across all Web3 elements, entah itu crypto, blockchain, atau metaverse. Jadi pada dasarnya smart contract itu seperti aturan yang sama-sama disetujui oleh pengguna di blockchain tersebut atau metaverse tersebut, bagaimana meregulasi nilai suatu aset dan lain-lain. Baik, lalu seperti apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Oh, dampaknya sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Karena yang kita harus ingat sekarang itu, di Indonesia masih banyak yang belum terjamah oleh rekening bank. Masih belum banyak yang terjamah oleh credit card, sehingga tidak memiliki credit scoring. Kalau tidak memiliki credit scoring, berarti tidak bisa mendapatkan pendanaan, pinjaman atau investasi. Kalau tidak bisa mendapatkan pendanaan, pinjaman atau investasi, berarti tidak bisa bertumbuh kembang secara ekonomi. Dan ini terjadi secara skala masif ke 270 juta penduduk Indonesia, impact-nya luar biasa. Nah, Web3 memotong semua barrier ini. Sekarang sudah ada lebih banyak wallet kripto di Indonesia dibandingkan stock brokerage account. Sudah ada lebih banyak orang yang memiliki crypto wallet dibandingkan orang yang memiliki rekening saham. Ini fakta. Jumlahnya sekarang sudah mencapai hampir belasan juta crypto wallet di Indonesia. Saya pernah ketemu anak usia 17 tahun, saya cerita tentang crypto, dia tahu ICO, Initial Coin Offering. Tapi ketika saya cerita salah satu perusahaan teman saya akan IPO, dia nanya ke saya, "Kak, IPO itu apa ya?" Jadi sekarang yang terjadi di Indonesia, ada generasi baru, anak-anak muda, nggak harus di kota. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa Web3, crypto, dan NFT ini hanya fenomena yang terjadi di kota. Enggak. Anak-anak yang saya ajak ngomong ini anak-anak dari luar Pulau Jawa. Mereka tahu ICO, mereka tahu crypto, mereka nggak pernah dengar IPO. Artinya sekarang tanpa kita sadari, di bawah pusaran ini yang nggak kita sadari, ada generasi yang mengembrace fintech melalui Web3 tanpa disadari oleh sistem keuangan tradisional. Ini impact-nya akan sangat luar biasa besar. Artinya orang nanti akan sangat mudah mendapatkan akses ke pendanaan, mudah untuk berbisnis karena dengan NFT dia tinggal gambar, dia bisa menjual gambar tersebut sebagai objek di metaverse dan dia bisa mendapatkan uang gitu ya. Implikasinya nanti apa artinya untuk pekerjaan-pekerjaan tradisional? Apakah nanti pekerjaan tradisional akan kurang mendapatkan minat dari pekerja karena kebanyakan pekerja akan mendapatkan uang dari Web3? Itu harus dipikirkan. Belum metaverse, aktivitas ekonomi nanti akan pelan-pelan berpindah dari universe kita sekarang, itu saya menyebutnya gitu ya, physical first ke dalam metaverse. Apa artinya ini gitu? Apakah berarti hanya orang-orang yang memiliki skill tertentu, yang mengerti teknologi, yang mengerti keuangan, yang bisa mendapatkan uang di metaverse? Ini perlu kita kaji bersama karena banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan di Web3 itu tidak bisa dilakukan di Web2, dan banyak juga hal nanti yang dilakukan di metaverse itu membuat banyak hal yang dilakukan di dunia nyata ini menjadi tidak relevan lagi, dan ini perlu di-manage dengan baik kerjasama antara pemerintah, swasta dan juga masyarakat untuk bagaimana bisa sama-sama menggunakan Web3 ini untuk kemajuan bangsa. Luar biasa. Ya. Baik, kita akan lanjut lagi ke Mbak Dila. Mbak Dila, kalau kita melihat presidensi G20 pada tahun ini, lalu terkait dengan isu transformasi digital, mungkin ada yang harus menjadi fokus juga untuk para pemuda?
Baik, ya saya terusik nih dengan apa yang tadi Wafa ceritakan gitu ya. Berarti kan transformasi digital itu membutuhkan sebuah perubahan perilaku yang cukup masif. Makanya transformasi digital itu salah satu isu yang kita angkat sebagai presidensi G20 itu ada di semua sektor, di employment, di financial. Jadi semua sektor itu cross cutting memperhatikan soal transformasi digital dan bagaimana sektor-sektor tersebut menyikapi transformasi digital ini. Contoh misalnya di sektor employment dan juga di energi transisi. Kita membahas soal future of jobs di situ karena anak muda di masa depan nanti harus punya skill-skill tertentu yang seperti tadi Wafa bilang kan, harus punya skill-skill tertentu untuk respon terhadap perubahan-perubahan di dunia digital. Dan bahkan bukan cuma merespon tapi juga mempergunakan opportunity yang disajikan oleh transformasi digital ini sendiri. Jadi memang saya sih optimis banget ya ngelihat bagaimana SDM kita berevolusi gitu ya, anak muda terutama yang punya innovativeness, creativity gitu untuk mempergunakan perkembangan Web3 ini atau mungkin kripto dan segala macamnya untuk menjawab tantangan global. Udah banyak contoh-contoh bagaimana perkembangan teknologi ini dipakai buat menjawab isu-isu sosial di masyarakat, isu ekonomi, dan yang paling penting menurut aku tadi penting banget literasi keuangan dan literasi digital itu tiba-tiba jadi naik banget, terutama setelah masa pandemi ya. Yang tadinya orang nggak biasa pakai shopping online, sekarang akhirnya jadi biasa. Menurut aku sih ini opportunity momennya nggak akan datang dua kali. Kita punya G20, kita punya akses dari pandemi gitu, dan lagi pula lagi di saat terjadi perubahan masif di teknologi digital. Saya yakin anak muda Indonesia itu sanggup dan siap semangat. Ya, kita senang banget dengernya ada anak muda umur 17 tahun udah ngerti soal ICO gitu. Dan itu di luar Pulau Jawa. Jadi pemerataan literasi digital juga sangat kuat gitu ya, literasi keuangan, bahkan beberapa anak muda maunya invest di green sukuk gitu. Jadi literasi investasi juga kuat sekali sekarang. Jadi pemerintah sekarang memfasilitasi banget gimana caranya supaya anak muda itu makin tinggi literasinya dan gimana mereka bisa berpartisipasi aktif di perkembangan-perkembangan teknologi ini supaya bisa menjawab masalah-masalah sosial di sekitar mereka. Kurang lebih begitu, anak-anak. Baik Mbak Dila, kita akan beralih lagi ke Michael. Michael, kalau mendengar yang disampaikan oleh Mbak Dila dan juga Wafa tadi, tentunya transformasi digital ini harus disertai juga dengan literasi keuangan. Lalu di dalam agenda Y20 mungkin ada fokus yang juga bisa mengangkat isu ini? Ya, jadi kita di U20 ini kan adalah representasi dari perwakilan pemuda-pemuda dari seluruh negara G20. Dan setiap tahun kita berkumpul itu kita menerbitkan satu deklarasi komunike, di mana kita merangkum isu-isu paling penting, paling krusial bagi para pemuda di seluruh dunia, dan juga rekomendasi kebijakan untuk pemerintah. Nah, kalau kita pelajari dari tahun ke tahun, isu soal digital governance itu sudah sering dibahas. Setidaknya dari tahun 2015, setiap tahun itu dibahas. Soal infrastruktur digital, digital divide, akses untuk ke internet, data privacy itu sudah sering dibahas. Tapi untuk isu financial literacy dan inclusion itu kalimat itu baru pertama kali muncul di tahun 2020 pada saat dilakukan diskusi di Saudi Arabia. Ada waktu di Saudi Arabia. Dan istilah fintech itu baru muncul tahun lalu. Jadi bahkan di kalangan pemuda pun urgensi untuk kita mengangkat isu literasi digital dan literasi finansial ini juga suatu fenomena yang bisa dibilang masih cukup baru beberapa tahun terakhir. Dan ini memang sangat berbarengan relevan juga dengan pandemi yang kemudian mendorong banyak aktivitas itu ke arah digital. Tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan digital divide, tapi kita juga mempelajari dari yang dialami oleh pemuda-pemuda di seluruh negara G20, bahkan pemuda yang punya akses terhadap internet pun belum tentu menggunakan untuk fungsi-fungsi komersial. Kalau di Indonesia ada beberapa data yang menyebutkan hanya 9% pemuda yang pernah menggunakan atau rumah tangga yang pernah menggunakan digital financial services untuk lebih dari sekedar jual beli. Kalau di survei yang kita lakukan untuk seluruh negara G20 itu di angka 12%. Jadi sebenarnya angkanya masih sangat rendah. Banyak pemuda yang sudah memahami
bahwa ada digital services, digital financial services, tapi literasinya ini belum cukup kuat. Bahwa dengan adanya instrumen tersebut bisa digunakan untuk investasi, untuk memiliki aset, itu angkanya masih sangat rendah. Dan kita punya impian dan harapan, sebenarnya Mas Wafa dan Mas Wilson ini adalah contoh-contoh pemuda yang sekarang makin banyak. Di Indonesia banyak, di seluruh dunia banyak. Dan kalau kita lihat dunia fintech pun, dunia startup pun itu didominasi oleh pemuda-pemuda. Tapi realitanya adalah masih cukup kecil, masih niche bisa dibilang dibandingkan dengan pemuda pada umumnya. Dan ini adalah tantangan besar yang kita miliki di semua negara G20, dan rekomendasi kebijakan yang kita dorong terkait dengan isu financial services dan juga literasi keuangan ini adalah bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi bukan hanya dukungan infrastruktur, itu penting untuk mengatasi digital divide. Tapi bagaimana kita juga membantu literasi keuangannya juga. Bahwa pemuda-pemuda paham ada instrumen-instrumen yang bisa digunakan, ada regulasinya juga. Ini untuk mencegah jangan sampai ada pinjol ilegal atau kasus binomo yang kemarin juga sempat merebak. Dan ini membutuhkan peran serta pemerintah. Jadi ada peran masyarakat, ada peran swasta, ada juga peran pemerintah. Nah, hal-hal seperti ini yang akan menjadi pembahasan. Jadi kita akan bergerak dari sekedar digital governance untuk menjadi ke arah digital financial technology, financial services, di mana butuh literasi keuangan yang kuat dan peran serta partisipasi dari para pemuda. Baik Michael, tentunya ini menjadi tugas kita bersama juga untuk bisa terus meningkatkan literasi keuangan. Kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Kami harus break sejenak dan dialog akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.